Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi pendengar Star FM. Saat ini juga kembali lagi bersama saya Gia Suarman. Tapi di jam 9 hingga jam 10 ini Gia tidak sendiri tentunya. Ya sudah ditemani dua wanita hebat sekali menurut Gia ya. Dan pagi-pagi sudah berkendara bepergian dari kantor menuju Star FM. Ini juga akan menemani Gia dalam bincang spesial. Pada pagi hari ini sudah ada Ibu Ety Rusmawati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Gia, salam sehat pagi untuk semuanya. Baik, terima kasih. Dan tentunya juga Ibu Ety tidak sendiri ya Bu ya. Ditemani juga sama Ibu Herlia Selvi Wardani SPAM Apoteker. Selamat pagi Ibu Lia. Selamat pagi Mbak Gia. Suaranya lembut-lembut semua ini. Belum makan. Oh belum makan ternyata. Belum makan siang. Oh belum makan siang, sebentar lagi ya. Tapi semoga sudah sarapan. Tapi kalau belum juga boleh deh kode ke teman Gia yang satu ini. Mungkin mau dikasih nanti ya. Tapi semoga Ibu sehat selalu. Dan juga semoga masih banyak semangat lain untuk memberikan informasi yang menarik nih di pagi hari ini. Dan tentunya juga pendengar Star FM, pagi hari ini kita akan berbincang mengenai resistensi antimikroba. Apakah Anda masih asing dengan kata tersebut? Kalau misalkan iya, mari bergabung bersama Gia di 101,3 Star FM atau juga bisa di live streaming kami di starjogja.com. Tapi untuk bisa lebih jelasnya kita langsung tanyakan saja karena kita lagi punya pakarnya nih. Gia mau bertanya langsung deh Bu, karena Gia pribadi juga masih cukup belum familiar ya dengan kata antimikroba. Jadi sebetulnya antimikroba itu apa ya Bu? Ya, terima kasih Mbak Gia. Ini pertama yang saya jawab dulu ya. Iya, baik. Jadi kalau antimikroba itu sebetulnya obat yang digunakan untuk mengobati penyakit karena infeksi. Nah, karena infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh jamur, bisa disebabkan parasit atau virus. Kalau biasanya kita mengenal dengan antibiotik, kayaknya kalau antibiotik sudah cukup familiar ya. Iya. Kalau antibiotik itu yang infeksi akibat bakteri. Jadi kalau antimikroba itu lebih luas lagi. Dia bisa antibakteri, bisa anti jamur, anti parasit maupun antivirus. Tapi kalau antibiotik itu khusus untuk bakteri saja. Oke. Nah, ini saat ini standar antimikroba ini sudah menjadi standar kesehatan yang meluas. Namun jika tidak dikendalikan takutnya terjadi resistensi. Oke. Di mana penyakitnya, sumber penyakitnya seperti bakteri, jamur, parasit dan virus itu menjadi kebal sehingga kita tidak mampu untuk mengobati. Makanya topik ini penting. Oke, sangat penting ya Bu ya, karena satu betul. pemahaman dan ternyata kenapa antimikroba itu penting juga karena ada resistensi yang perlu kita pahami bersama ya. Nah, maka dari itu Gia mau tanya juga nih, sebetulnya apakah resistensi antimikroba itu jadi apa dan bagaimana bahayanya gitu Bu? Ya, Oke. Jadi resistensi ini adalah berkurangnya dari kemampuan si antimikroba tadi. Jadi berkurangnya obat antibiotik, antifungi, anti jamur ya, atau anti parasit atau bahkan antivirus untuk menghambat atau membunuh ya pertumbuhan dari mikroba penyebab penyakit. Jadi dengan penyakit yang resisten terhadap obat ya atau obat antimikroba ini nanti akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi lagi. Dan penyakit akan sulit diobati. Gitu. Berarti barangkali kebalnya tuh penyakitnya yang kebal dengan pengobatan salah satunya ya Bu ya. Dan itu akan membutuhkan biaya dan usaha yang lebih banyak juga tentunya. Baik kalau gitu. Dan sebetulnya kenapa Bu kalau masyarakat kok kayaknya harus mengetahui tentang resistensi antimikroba itu sendiri? Ya, ini karena WHO ini sudah menetapkan ya bahwa resistensi antimikroba termasuk dalam 10 besar masalah kesehatan global. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, tetapi ini di seluruh dunia karena yang menetapkan sudah WHO. WHO itu organisasi kesehatan di dunia. Ini kalau seandainya terjadi resistensi antimikroba yang berkepanjangan, ini akan menyebabkan infeksi semakin sulit diobati karena obat tidak mampu, penyakitnya sudah kebal. Jadi mikroba-mikrobanya sudah kebal, diobati dengan dosis sekian dia tidak akan mati. Nah, kalau tidak akan mati kan artinya penyakitnya masih tetap ada di tubuh ya. Kita tidak menjadi sehat lagi. Oleh karena itu perlu informasi yang jelas supaya
terjadinya resistensi antimikroba ini bisa kita hambat. Paling tidak masyarakat bisa mengkonsumsi obat-obat itu secara bijak sehingga warning dari WHO ini bisa kita kendalikan agar antibiotik atau antimikroba yang kita konsumsi masih mampu mengobati penyakit. Baik, jadi memang kenapa ini penting sekali ya, awal dari pemahaman apa antimikroba itu, kemudian juga apa resistensi dan kenapa perlu kita perhatikan, karena ternyata memang sesuatu kalau sudah menempel di dalam tubuh juga sedikit mengkhawatirkan ya Bu ya. Apalagi ini sudah menjadi 10 penyakit ya Bu. Ya, 10 masalah kesehatan global. Ya, betul. Yang tentunya ini bisa menjadi masalah besar kalau didiamkan begitu saja. Betul. Begitu. Oke. Dan Anda pendengar kalau misalnya sudah mulai terpacu nih dengan berbagai macam situasi dan juga pertanyaan yang tadi sudah Gia lemparkan kepada Ibu Eti dan juga Ibu Lia, dan Anda juga mau bertanya, mungkin bisa langsung bergabung sama Gia di nomor 0818621013 karena kita masih panjang sekali. Mumpung masih ada 2 wanita hebat yang bisa kita ulik informasinya, pendengar. Jadi jangan pernah lewatkan juga kesempatan ini, langsung juga bisa Anda tulis di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm. Tapi sebelum ini kita break dulu Ibu. Nanti kita akan lanjut setelah iklan dan juga satu lagu. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Velo Gia Suparman. Dan kali ini sudah Gia ucapkan juga bahwa saya Gia sedang ditemani 2 wanita hebat sekali yang membawa informasi yang cukup penting pendengar. Apalagi ini bersangkutan dengan kesehatan tubuh kita yang juga akan kita bicarakan mengenai resistensi antimikroba. Pagi hari ini kembali Gia ingatkan, Gia sedang ditemani oleh 2 pengawas farmasi dan makanan ahli media dan juga ahli muda. Ada Ibu Eti Rusmawati STP dan juga Ibu Herlia Selvi Wardani S-Farm Apoteker. Selamat pagi Ibu. Kita kembali lagi ya. Kita sudah siap nih. Tadi sudah siap juga lempar-lempar. Siapa dulu yang jawab gitu. Koordinasi Mbak. Oh betul. Bukan lempar-lempar ya Bu, tapi koordinasi dan komunikasi. Betul Bu. Setuju deh sama Ibu. Diperhalus. Walau belum sarapan sudah punya siasat, kata-katanya udah sehat sekali. Dia senang sekali nih kalau ketemu dengan Bu Eti lagi. Tapi untungnya Bu Etinya tunggal kalau sekarang ya. Jadi dia nggak lawan double woman gitu. Oke. Jadi Bu Eti dan Bu Lia, pagi hari ini juga kita sudah ada yang bergabung dengan pertanyaannya di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm. Dia langsung bacakan saja ya Bu ya. Yang pertama dari @Mas Dewe. Katanya, apakah ada pertolongan pertama yang bisa diberikan kalau mikroba menyerang tubuh kita? Mau langsung dijawab? Ya, silakan Ibu. Satu-satu aja ya, biar nggak lupa nanti. Siap. Sudah tua jadi gampang lupa. Yang penting jiwa muda ya Bu ya. Ya betul. Oke, silakan Ibu. Jadi untuk Mas Dewi ya, apa pertolongan pertama yang bisa dilakukan? Jadi yang bisa dilakukan ketika pertama kali kita sakit karena mikroba itu, kita bisa menggunakan obat-obat bebas atau obat bebas terbatas yang beredar di apotek ya. Jadi kita bisa beli tuh yang biasanya logonya ada lingkaran berwarna hijau atau lingkaran berwarna biru. Kita obati itu dulu. Jangan kalau kita merasa pilek-pilek dikit kita langsung minta antibiotik atau antimikroba ke dokter. Nanti takutnya resisten tadi. Jadi nanti kalau kita sakit lagi nggak sembuh karena kita sudah terbiasa dengan obat yang dosis tinggi atau yang antibiotik tadi. Jadi awalnya cukup kita beli obat-obat bebas dulu. Kalau misalnya itu memang kita sudah sembuh dengan itu ya alhamdulillah ya. Tetapi kalau memang masih belum sembuh, silahkan hubungi dokter untuk diresepkan obat-obat yang memang istilahnya lebih keras atau dosisnya lebih tinggi lagi atau termasuk sebagai obat antimikroba ini. Oke. Ibu Lia mau ada yang ditambahkan? Iya. Cukup? Oke. Selain itu ditambahkan dengan kita menambahkan kekebalan tubuh ya, dengan minum vitamin ataupun makan yang lebih bergizi dan banyak protein dan vitamin. Oke. Berarti salah satunya adalah dengan cara mengonsumsi obat-obat yang beredar bebas dulu ya Bu ya. Dengan berarti kategori atau dosisnya juga terbilangnya rendah ya. Rendah dan sedang, kemudian juga diasup nih sama vitamin atau asupan makanan yang bergizi dan juga penuh dengan serat, protein dan vitamin. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan 2. Ini juga masih di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm. Ini dari @ekalayairfan.
Katanya, apakah mikroba ini kalau masuk ke tubuh langsung berdampak pada tubuh? Silakan Ibu. Ya, jadi ini tergantung dari daya tahan tubuh kita ya. Kalau misalnya daya tahan tubuh kita kuat, maka meskipun mikrobanya itu masuk, dia tidak akan menyebabkan penyakit. Jadi dia mungkin hanya diam beberapa saat, tapi dia kalah dengan kekebalan kita, sehingga dia akan keluar atau akan mati di dalam tubuh kita. Tetapi ketika daya tahan tubuh kita kurang, nah itu bisa yang dia akan langsung menyebabkan penyakit. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan Bu Lia, asupan itu perlu, tetapi tidak setiap saat kita terus minum itu ya. Kemudian kita setiap hari minum suplemen biar kuat, tidak seperti itu. Kalau dirasa dari konsumsi makanan yang kita konsumsi sehari-hari sudah bergizi ya, itu sudah cukup. Oke. Baik, Bu Lia mau ditambahkan juga? Oke, cukup dulu ya. Kita langsung beranjak nih ke pertanyaan ketiga di Instagram juga. Ini dari @andika_bagaswara76. Katanya, Ibu, sumber mikroba yang bisa muncul dari mana saja? Kemudian mikroba ini penyebarannya seberapa cepat? Ya, untuk Mas Andika ya. Jadi mikroba ini bisa bisa terpapar oleh mikroba itu ya dari udara, dari lingkungan ya, bahkan dari kadang makanan yang sudah terkontaminasi oleh mikrobial. Nah, kecepatan bisa menyebabkan sakit itu ya tergantung dari daya tahan tubuh kita. Oke, jadi kembalinya ke kekebalan tubuh juga ya Bu ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatannya dari asupan, tapi juga kalaupun suplemen tidak melulu tiap waktu ya Bu ya, ada waktu-waktunya. Dan kadang-kadang kan kita merasa juga ya, kita bisa mendeteksi tubuh diri sendiri. Kalau kita merasa, wah kok rasa-rasanya saya saat ini agak lemes, ini silahkan minum suplemen. Tapi kalau merasa fine-fine saja, baik-baik saja, nggak usahlah, kita cukup dengan mungkin makan banyak protein, makan banyak vitamin, sayur, buah. Nah itu malah lebih bagus, lebih penting lagi. Oke, jadi cari vitamin ataupun sumber-sumber proteinnya dari yang alamiah yang dulu alamiah ya. Dulu, yang konvensional. Betul, konvensional dulu, baru kalau misalkan sudah tidak sanggup, kita asup lagi mungkin ya Bu ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu Bu. Ini juga kebetulan sesuai nih sama pertanyaan yang bergabung sama Gia di WhatsApp 0818621013 dari Bu Trihas. Ini juga pertanyaannya hampir sama nih dengan yang sudah Gia siapkan. Jadi sebetulnya apakah antibiotik ini termasuk antimikroba dan digunakan untuk penyakit apa saja biasanya Ibu? Ya, baik. Jadi antibiotik ini memang masuk ke dalam antimikroba ya, termasuk dalam obat antimikroba. Jenisnya adalah untuk membunuh bakteri ya. Bisa bakteri di kandung kemih, bisa ya, infeksi saluran kencing misalnya, atau infeksi paru-paru ya, itu bisa menggunakan antibiotik. Tapi beda lagi ya dengan COVID ya. Kalau COVID itu kan adalah virus, jadi menggunakan antivirus. Jadi tidak bisa menggunakan antibiotik untuk pengobatan misalnya antivirus atau anti jamur gitu, untuk mengatasi jamur itu tidak bisa. Jadi ada alokasinya masing-masing gitu ya. Oke, berarti itu digunakannya tepat kalau misalkan antimikroba atau antibiotik itu untuk penanganan dari bakteri itu sendiri ya Bu. Kalau misalkan yang seperti virus harus antivirus seperti itu. Kembali, mungkin dia mau sedikit ulas mengenai tadi bahwa saat ini kan bagaimana antimikroba ini juga masuk ke 10 masalah kesehatan dunia ya Bu dari WHO. Tapi sebetulnya dari tahun kapan ini mulai dibilang bahwasanya ini 10 masalah cukup besar? Ya, jadi mulai sejak tahun 2015 memang sudah ditetapkan bahwa antimikrobial ini resistensi terhadap antimikrobial ini sudah ditetapkan oleh sebagai kesehatan global. Bahkan sejak tahun 2014 itu sudah 700.000 orang ya yang meninggal karena resistensi terhadap antimikrobial. Sebahaya itu bahkan Ibu ya, sampai bisa meninggal dunia. Oke, pendengar, sekali lagi ini dia ingatkan, ini cukup penting nampaknya karena memang ini bersangkutan dengan nyawa kita. Tidak hanya kita dianggap ada antibiotik nih, apakah harus dihabiskan atau tidak. Nah ini juga nanti yang akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana sih sikap kita terhadap misalkan konsumsi dari antibiotik, antimikroba dan lain sebagainya. Sekali lagi masih Gia undang pendengar untuk Anda yang mau bertanya lebih lanjut. Selagi ada dua wanita yang cukup
cukup menguasai hal ini menurut Gia, dan juga cukup asik untuk kita ajak ngobrol, kita ulik kembali dalam bincang spesial ini. Jadi sekali lagi langsung gabung bersama Gia di 101,3 Star FM atau juga di starjogja.com. Kita akan kembali lagi setelah ini Ibu. Kita akan break dulu, dan sekali lagi Gia ajak Anda untuk bisa bergabung, menyapa dan juga bertanya, bisa melalui nomor WhatsApp 0818621013 atau bisa langsung tulis saja di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat pagi mendengar, terima kasih sudah dan juga masih bergabung bersama Gia di Dinamika Jogja Pagi, dan saat ini juga masih berlangsung bincang spesial. Tentunya Gia masih ditemani oleh Ibu Eti dan juga Ibu Lia. Dan kalau Anda pengen tahu tadi, mungkin Anda juga cek ya melalui live video streaming kami, kenapa Gia tawa-tawa, kenapa ngangguk-ngangguk, karena banyak sekali informasi yang kayaknya sayang banget kalau kita lewatkan. Makanya kenapa kayaknya akan Gia pertanyakan ulang ini biar teman-teman juga atau pendengar Star FM bisa mengetahuinya. Untuk itu kita lanjut aja ya Bu ya, karena biar semakin bisa langsung tersalurkan informasinya. Jadi sebetulnya Bu, kenapa sih dokter juga akhirnya memberikan antibiotik? Bu Eti atau Bu Lia? Oke. Yeah. Jadi antibiotik ini biasanya diberikan dokter ya, karena ada curiga ya, dokter mencurigai adanya infeksi bakteri yang tidak dapat disembuhkan bila tidak diberi antibiotik. Ya, atau antimikrobial lainnya ya. Jadi atau juga bisa dokter itu pertimbangannya nanti kalau tidak diberi antibiotik atau antimikrobial dia akan menginfeksi orang lain ya. Kemudian atau infeksinya bisa lebih cepat sembuh kalau menggunakan antimikrobial gitu, dan infeksinya mungkin pertimbangan dokter juga karena mungkin menyebabkan komplikasi gitu, makanya diberikan antibiotik. Jadi nanti pengobatan itu disesuaikan dengan namanya peta kuman ya. Jadi sudah ada peta kuman dan kultur dari bakteri tertentu. Jadi nanti dokter akan menentukan antibiotik yang paling efektif itu apa untuk membasmi bakteri tersebut. Berarti memang akhirnya karena ada kecurigaan ya, awalnya ya, lebih baik dicurigai dulu ya Bu, daripada telat gitu, daripada tidak terobati. Baik, nah akhirnya kan karena itu juga dicurigai ada infeksi dan lain sebagainya. Apakah akhirnya Bu ada pertanyaan lanjutan, infeksi bakteri ini bisa sembuh sendiri nggak ya kira-kira Bu? Ya, sebetulnya sama dengan tadi yang sudah kita bahas di awal ya. Semuanya itu tergantung dari daya tahan atau kekebalan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita itu bagus ya, dengan obat bebas pun nggak perlu antibiotik itu sudah bisa sembuh. Tetapi ketika daya tahan tubuh kita lemah, maka kumannya kan lebih kuat daripada antibodi yang kita keluarkan, sehingga kita perlu antibiotik tersebut. Nah, umumnya dokter akan meresepkan antibiotik ini ketika mendiagnosis bahwa kita tidak mampu melawan penyakit ini, sehingga mereka meresepkan antibiotik ini. Oke, berarti tidak mampu juga merasa tidak mampu tidak apa-apa ya. Karena jangan sampai gengsi akhirnya, wah ini bahaya ini. Mungkin gengsi yang lain dibarengi dengan usaha tidak masalah, tapi kalau masalah kesehatan jangan sampai ya Bu ya. Jangan sampai malu atau gengsi untuk konsultasi berobat lebih lanjut ke dokter. Apalagi misalkan saat dikasih antibiotik, tidak dokter, saya orangnya mandiri. Infeksi juga bisa sembuh sendiri, ternyata tidak sedemikian rupa. Karena kadang-kadang ini ya, kadang-kadang kalau di masyarakat itu kan mereka ada juga yang seperti Mbak Gia tadi itu anti obat. Obat kalau jadi kadang-kadang kalau dikasih antibiotik mereka nggak mau. Kalau antibiotik kan itu ada berapa hari, paling nggak 7 hari, 5 hari itu minimal. Jadi pengobatan seperti itu kadang-kadang membuat orang jadi berpikir, wah saya harus minum 3 kali sehari atau 2 kali sehari selama 7 hari. Males banget gitu ya. Nah ini sehingga mereka menolak dikasih antibiotik. Sementara kalau nggak dikasih itu nggak sembuh penyakitnya. Oke, mungkin ini juga kenapa akhirnya kok banyak banget penyakit yang nggak sembuh-sembuh gitu ya Bu ya. Karena mungkin dia sempat nih dulu pengakuan dosa, mungkin pendengar ya dulu sempat juga tidak menghabiskan, tapi
semenjak informasi ini Gia akhirnya akan lebih komitmen lagi ya Bu ya. Ini juga yang perlu ditumbuhkan mungkin ya, komitmen bagaimana kita bisa menyayangi diri dengan kalau sudah diresepkan antibiotik harus dihabiskan. Baik, kita lanjut dulu Bu. Karena memang tadi juga kan kenapa akhirnya antibiotik itu harus dihabiskan, terus juga tidak bisa sembarangan. Itu kenapa sih Bu antibiotik ini nggak boleh diberikan sembarangan itu? Ya, jadi mengkonsumsi antibiotik itu memang satu harus sesuai dengan petunjuk dokter ya. Apabila dikonsumsi sembarangan itu bisa jadi malah dia tidak menyembuhkan penyakit ya, malah menimbulkan penyakit yang atau masalah kesehatan lainnya. Dan yang bahaya adalah yang menjadikan bakteri itu kebal terhadap obat tersebut. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin antibiotik juga Bu, apakah ini hanya bisa dikonsumsi untuk manusia, apa ternyata juga kita secara tidak sadar nih pernah mengkonsumsi antibiotik dari entah itu makanan mungkin atau olahan makanan, bahan makanan kayak hewan dan lain sebagainya? Iya betul, karena sebetulnya antibiotik itu tidak hanya digunakan oleh manusia ya, di hewan pun mereka untuk menjaga supaya hewan itu tetap sehat, tetap bisa hidup. Kalau sudah mati kan nggak mungkin dijual hewannya. Ya kadang-kadang mereka juga disuntik antibiotik supaya tetap sehat itu, sehingga mungkin ada ayam, ada sapi atau ada bahkan lebah itu juga ada antibiotiknya, sehingga kadang-kadang kalau misalnya kita sebetulnya nggak sadar itu ternyata kita mengkonsumsi residu antibiotik dari makanan yang kita makan. Nah, oleh karena itu ya kita ya harus hati-hati lah ya, tidak istilahnya kalau kita tahu sejarahnya ini, oh ini banyak disuntikin nih ayamnya, ya udah kita nggak usah beli ayam yang di situ. Oke, ternyata itu ya jadi satu hal yang kenapa kita juga lebih teliti lagi ya Bu. Betul. Tentang bahan makanan. Misalkan kalau misalkan lebih enak sih kita bisa menernak ayam sendiri dengan ayam kampung. Itu akan lebih terlihat sehat. Tapi jangan sampai nih karena pengen lebih banyak lagi, lebih lama ternyata dikasih antibiotik sama saja ya Bu ya. Oke, ini cukup menarik juga pendengar. Sekali lagi untuk Anda kalau misalkan ada yang ingin dipertanyakan, mungkin apa saja yang Anda rasakan juga bisa dikonsultasikan terlebih dahulu di sini pendengar. Sekali lagi masih Gia tunggu sampai dengan jam 10 karena kita masih cukup banyak waktu dan juga banyak hal yang bisa dibahas dan diulik dari Ibu Eti dan juga Ibu Lia, karena tentunya ini menjadi salah satu program penting dari BPOM di Yogyakarta ya Bu ya, untuk mensosialisasikan dan juga bagaimana sih resistensi antimikroba ini untuk diri kita masing-masing. Tentunya kita masih akan kembali lagi, kita akan break dulu. Untuk saat ini Bu Lia dan Bu Eti, untuk Anda sekali lagi pendengar yang bergabung di 101,3 Star FM ataupun di live video streaming kami, bisa secara tangan terbuka untuk bertanya dan juga bergabung. Sekali lagi langsung saja hubungi kami di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat pagi pendengar, kembali lagi masih bersama Gia Pelogia Swarman di 101,3 Star FM. Aduh, Gia semakin belibet karena ada sedikit yang membuat diri Gia nih terhentak lagi mengenai antibiotik ataupun antimikroba. Ayo, siapa yang kayak Gia dulu tidak menyelesaikan minum antibiotik, sekarang langsung kena deh kayaknya ya batunya dengan informasinya. Jadi tadi juga Gia langsung diingatkan kembali sama Bu Lia dan Bu Eti tentang bagaimana ya Bu, ternyata lamanya dari penelitian itu juga tidak sebanding dengan resistensinya ya Bu ya. Iya betul. Itu seperti apa tuh Bu kalau bisa kita tahu Bu? Iya, jadi generasi antibiotik yang terbaru ini kemungkinan penelitiannya itu 10 tahun sampai 20 tahun belakang ya. Jadi belum ada generasi yang terbaru begitu untuk antibiotik, sedangkan si bakteri, virus ini sudah bermutasi. Kita lihat saja COVID itu kan, COVID-19 sudah bermutasi menjadi dari Delta, kemudian Omikron, terus sekarang menjadi serinya banyak juga. Betul. Nah, itu tidak sebanding dengan obat yang kita miliki begitu. Oke, makanya kenapa harus dihabiskan, kenapa memang harus dituntaskan. Kembali ke situ ya Bu, karena penelitian atau penemuannya cukup lama dan panjang. Jangan sampai ada menyesal di belakang seperti Gia pendengar. Jadi kalaupun Anda sedang tidak sehat, ini mulai kalaupun sudah diresepkan dengan antibiotik nih, dihabiskan sesuai dengan anjurannya. Nah, karena ngomongin juga tentang anjuran, sebetulnya Bu, aturan minum antibiotik yang benar tuh bagaimana Bu?
Oke. Jadi kalau aturan minum antibiotik yang benar, yang pertama itu sesuai dengan dosis yang diberikan dokter ya. Jadi jangan sampai dosisnya 2 kali sehari, tetapi kita 3 kali sehari karena pengen cepat sembuh itu. Padahal kalau seperti itu ya itu tadi akhirnya nanti penyakitnya, mikrobanya itu jadi bermutasi, jadi varian baru yang mungkin tidak bisa diobati dengan antibiotik tersebut. Oke. Kemudian membeli sejumlah antibiotik sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Jadi kalau diresepkannya mungkin sampai 2 kali 7 ya, 7 hari 2 kali berarti kan 14 biji. Ya udah 14 biji itu jangan dikurangi dan jangan ditambah. Karena dokter meresepkan itu sudah sesuai dengan diagnosa yang dokter lakukan. Kemudian ini poin yang paling penting, menghabiskan antibiotik sesuai anjuran resep. Bahkan jika sudah merasa lebih baik kondisinya. Jadi kadang-kadang kita sudah, saya sudah sembuh, sudah sehat, ngapain saya habiskan? Ini Mbak Gia zaman dulu ya. Semoga ya Bu tidak terlalu. Mbak Gia Mbak Gia zaman kini sudah nggak seperti itu lagi ya. Jadi kalau udah ada antibiotik harus dihabiskan sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Kemudian tips yang terakhir, sangat tidak dianjurkan untuk berbagi antibiotik dengan orang lain sekalipun penyakitnya itu mirip atau sama. Karena itu tadi takarannya sudah masing-masing orang. Jadi kita tidak bisa berbagi. Nanti kalau berbagi malah ya kembali lagi tadi ya, penyakitnya jadi kebal. Kalau penyakitnya jadi kebal, nanti diobatin itu nggak bakalan sembuh. Harus cari yang dosisnya lebih tinggi. Nanti dikasih dosis yang lebih tinggi, ternyata nggak dihabisin lagi, malah dibagikan ke temennya. Saya pakai ini sembuh loh, tapi ternyata itu kan salah. Nah akhirnya ketika kita sudah bermutasi itu nggak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Sehingga tadi sudah disampaikan Bu Lia ya, ada 700.000 kematian per tahun yang disebabkan karena penyakit nggak sembuh dengan adanya antibiotik, dengan adanya penyakit yang sudah kebal atau sudah resisten tadi. Oke, berarti sebetulnya perbuatan yang kita lihat baik itu berbagi juga belum tentu tepat ya Bu. Berbagi gratis tapi malah menimbulkan resistensi. Betul, bahkan juga kalau sudah resistensi malah bisa membagikan virus atau infeksinya itu ya Bu ya, bakterinya itu juga ya, penyakitnya juga. Sebegitu penting dan krusial ternyata ya Bu ya si antibiotik ini ternyata. Dan kalau misalkan pun ada yang suka saling tanya Bu mengenai antibiotik yang bagus apa ya, apakah itu boleh juga anjuran, misalkan ada nih sanak keluarga entah yang tenaga medis atau apa, bolehkah seperti itu atau tetap harus melalui pemeriksaan yang cukup detail ya Bu untuk pemberian apotek? Jadi memang tetap harus sesuai dengan ini ya, dokternya juga mendiagnosisnya, kemudian nanti dia akan menetapkan kultur dari kumannya ini yang mana untuk diberikan antibiotik atau obat yang tepat. Oke, jadi tidak bisa sembarangan ya. Walaupun misalkan ibunya anaknya gitu ya Bu ya, gitu coba gitu. Kayaknya sakitnya sama. Tidak boleh nih, berbaginya yang lain saja mungkin ya, dialokasikannya. Bagi makanan aja. Betul Bu. Makanan yang sehat juga ya, jangan sampai. Atau juga berbagi pertanyaan juga boleh sekali ya Bu ya. Masih ditunggu sama Bu Eti dan juga Bu Lia sampai dengan jam 10 nih. Ayo, masih ada 9 menit. Jangan sampai disia-siakan mendengar. Sekali lagi Anda juga bisa berbagi pertanyaannya yang mungkin nanti juga akan dibagikan nih jawaban yang sekiranya memang sudah berdasarkan fakta, yang juga berdasarkan studi dan juga penelitiannya. Bisa langsung hubungi Gia di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami @starjogjafm. Sambil menunggu Ibu, kita langsung, Gia juga masih ada satu pertanyaan lagi Bu mengenai sebetulnya berapa hari sih Bu antibiotik ini bisa membunuh bakteri atau boleh dihentikan? Ya, jadi kalau antibiotik ini biasanya bervariasi ya, sesuai dengan diagnosis dokter, tapi rata-rata harus diminum 7 sampai 14 hari. Nah, kalau sebelum waktu itu atau sebelum waktu yang ditetapkan oleh dokter sudah dihentikan, bisa jadi si kuman ini atau mikrobial ini akan mengalami mutasi ya. Jadi mutasi menjadi mungkin lebih ganas lagi ya. Jadi sehingga ketika kita nanti sakit ya, kita tidak bisa diobati dengan obat yang sama. Yang sama, betul Ibu ya.
Itu apakah setiap orang itu untuk misalkan pemberian antibiotiknya harinya jangka waktunya sama atau berbeda-beda, Bu? Berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Diagnosisnya. Itu tergantung diagnosis sama situasi badannya juga Iya. ya berarti ya. Oke, baik. Jadi awas, sekali lagi ya diingatkan tidak boleh berbagi, apalagi menganggap semua kita sama. Memang banyak sekali perbedaan yang juga bisa mempersatukan kita, tapi tidak untuk antibiotik, pendengar. Jadi hal ini cukup ketat sekali ya Bu ya, penggunaan dan juga penghabisannya, kemudian juga kategorinya. Sebelum itu, karena kita sudah mendekati jam 10 nih Bu, ada yang mau ditambahkan dulu mungkin sebagai pernyataan penutup? Boleh dari Bu Eti dulu? Ya, jadi sebagai pernyataan penutup ya ini, bahwa tidak semua penyakit dapat diobati dengan antibiotik atau antimikroba secara umum. Karena bila daya tahan tubuh kuat, tidak perlu mengkonsumsi antibiotik atau antimikroba. Kita dengan obat bebas dulu terlebih dahulu, baru nanti kalau memang tetap sakit kita konsultasi dokter supaya diberi antibiotik. Kemudian tips untuk mencegah resistensi antibiotik atau antimikroba, bahwa jangan menyimpan antibiotik untuk waktu kita sakit berikutnya, karena harus habis tadi ya. Minumlah antibiotik persis seperti yang ditentukan oleh dokter, karena dokter meresepkan sudah sesuai dengan gejala. Baik. Jangan melewatkan dosis. Jadi kalau dosisnya 2 kali sehari ya 2 kali sehari, jangan ditambah. Membeli antibiotik di apotek dengan resep dokter. Jadi jangan sampai membeli antibiotik secara online atau tanpa resep dokter, karena itu bahaya. Nanti penyakitnya malah jadi kebal atau bermutasi tadi, sehingga kita tidak sembuh ketika benar-benar sakit dan perlu pengobatan. Baik, itu dari Bu Eti ya. Kita lanjut dulu ke Bu Lia. Coba pernyataan penutupnya seperti apa, Ibu? Jadi obat itu sejatinya adalah racun yang tertakar. Jadi di tangan yang salah atau pada waktu yang tidak semestinya, obat yang paling aman pun terkontrol kualitasnya bisa berganti wajah menjadi pengancam jiwa. Berarti itu ya, yang punya banyak wajah justru bakteri itu, Bu. Biarkan mereka yang banyak wajah, jangan sampai kita. Dan kita juga perlu mungkin lebih bijak lagi memilih dan juga mengantisipasinya. Jangan sampai hanya ingin irit mungkin ya Bu, ingin berbuat baik ternyata tidak tepat. Sekali lagi Ibu terima kasih banyak untuk segala informasinya, dan juga ini cukup menarik jadi hentakan diri Gia pribadi, dan semoga ini juga untuk pendengar Star FM. Tapi pertanyaannya, Ibu Lia dan Bu Eti selalu menghabiskan antibiotik berarti ya? Pernah nakal nggak Bu kayak Gia dulu, Bu? Kalau dulu sebelum saya masuk di Badan POM ya nakal juga seperti Mbak Gia ya, tidak dihabiskan. Tapi setelah masuk di Badan POM jadi tahu, lebih sadar lagi ya Bu ya. Jangan menabung antibiotik. Siap. Jangan ya Bu ya, lebih baik menabung uang ya. sama nabung amal mungkin itu. Dan Anda juga tentunya bisa dong nabung pertanyaan, nabung juga sapaan, dan juga partisipasi Anda secara aktif sekali lagi di nomor 0818621013. Dan kalau Anda mungkin mau bertanya lebih langsung juga bisa, mungkin ada Badan POM Yogyakarta, ada sosial medianya Ibu yang bisa dicek. Iya, jadi masyarakat bisa menghubungi ULPK ya, Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Itu di nomor telepon 552250 atau bisa WA atau SMS di 0811 254 3633. Dan juga kita punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter ya, ada website juga. Nggih, monggo silahkan langsung aja didatangi gitu. Langsung di like ya, di follow. Langsung follow dulu berarti Bu. Follow dulu baru like. Jangan sampai like ketahuan di like baru follow. Jangan sampai nih ketahuan nih yang suka stalking katanya tapi nggak suka follow ya Bu ya. Jangan sampai, karena banyak juga ini pasti informasi yang faktual yang juga membantu kita bisa lebih menjaga kesehatan tubuh dan juga kekebalan tubuh. Sekali lagi Ibu Lia, Ibu Eti terima kasih banyak atas waktunya, atas segala ilmu yang sudah dibagikan. Semoga Ibu juga sehat-sehat selalu. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama Gia, baik dari jam 6 tadi pagi atau baru saja di Bincang Spesial dari jam 9 hingga jam 10 kini. Untuk Anda yang mungkin masih mau ada bertanya, boleh nanti Gia sampaikan secara pribadi ya untuk Ibu, dan juga mungkin bisa dicek sekali lagi di sosial medianya dan juga beberapa layanan publik yang bisa Anda hubungi dan juga Anda akses. Untuk itu saya Pelogia Suarman dan juga Ibu Eti dan Bu Lia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima
Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.